Wahai engkau yang mengaku Islam, wahai engkau yang mahukan Islam, wahai engkau yang mengikuti Islam, wahai engkau awal akhir Islam, masuklah Islam ke dirimu, tegak Islam di dirimu, Islamkan dirimu, Islamkan jiwa, Islamkan hati, Islamkan pandangan, pendengaran, pikiran, khayal, hati, perbuatan, perkataan, perasaan. Sesiapa yang mengaku Islam sebenar-benar Islam yang diakui Islam, hukum yang tegak, hukum yang tidak terbantahkan, Islam yang tidak pernah diabaikan di dalam hidup dan kehidupan, baik dari awal hidup sehingga akhir hidup, baik dimulainya hidup, di tengah hidup, berjalannya hidup, akhir hidup, awal akhirnya hidup. Maka awal berislam, akhir dirimu Islam, bermula dirimu Islam, berakhir dirimu Islam, maka Islamlah sebagai pedoman, petunjuk bagi kaum yang bertakwa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Diri zahir, jasmani, jasad, tubuh. Diri jasmani, tempat kenyataan diri batin. Jadi diri zahir, ya, jasad, tubuh, tempat nyatanya, ya, boleh nyata diri batin itu pada diri jasmani, Jadi tubuh jasad kamu itu tempatnya atau syariatnya, tubuh kasarnya diri batin kamu. Jadi kalau mau mengenal diri batin, ya, mau tahu diri batin, maka lihat zahirnya pada diri zahir. Mau mengetahui, mau kenal diri batin kamu, maka kenali diri zahir. Kenyataan diri batin kamu itu ada pada diri zahir kamu. Nak mengenali diri batin, kenali diri zahir kamu. Karena diri zahir, diri batin satu adanya. Diri batin kamu meliputi diri zahir kamu. Diri batin kamu itu meliputi diri zahir kamu. Jangan terbalik. Tidak boleh diri zahir meliputi diri batin. Nah, kalau diri zahir diliputi diri batin, maka kenyataan diri zahir, diri batin itu nyata tidak? Apa-apa yang nampak, yang zahir, yang nyata pada diri zahir, itulah diri batin. Melihatnya diri zahir itu diperlihatkan oleh diri batin. Mendengarnya diri zahir itu didengarkan oleh diri batin. Berkata-katanya diri zahir kamu itu diperkatakan oleh diri batin kamu. Gerak diri zahir digerakkan oleh diri batin kamu. Nyata tak diri batin itu? Nyata. Jadi yang meliputi diri zahir itu adalah diri batin. Jadi yang nampak ini sekarang adalah diri batin. Karena diri batin itu meliputi diri zahir. Merasanya diri zahir itu dirasakan oleh diri batin. Diri zahir tak boleh berbuat apa-apa. Diri zahir kamu itu tak boleh berbuat apa-apa, tak bisa apa-apa, tak melakukan apa-apa tanpa daripada diri batin kamu itu. Gerak langkah daripada diri zahir digerakkan oleh diri batin. Jadi ketahuilah gerak kamu itu, penglihatan kamu itu, pendengaran kamu itu, perkataan kamu itu bersumber daripada diri batin kamu itu. Apa-apa yang dilihat oleh diri zahir, itulah penglihatan diri batin. Apa-apa yang dirasa diri zahir, itulah yang dirasakan oleh diri batin. Apa-apa yang didengar oleh diri zahir, itulah pendengaran diri batin kamu. Jadi awal gerak itu dari diri
Awal melihat itu dari penglihatan diri awal daripada pendengaran diri zahir itu dari diri batin. Maka diri zahir kamu ibarat bangkai yang tak boleh berbuat apa-apa. Yang dikatakan mati binasa diri zahir kamu itu karena tidak boleh berbuat apa-apa. Maka diri zahir kamu itu adalah mati hakikatnya. Kenapa dikatakan hakikat diri zahir kamu itu mati? Tidak boleh berbuat tidak boleh berbuat apa-apa. Tanpa gerak daripada diri batin, maka diri zahir tidak boleh berbuat apa-apa. Paham sampai di sini? Nah, bagaimana nak mengenal diri batin kamu itu? Yang diri zahir tidak boleh berbuat apa-apa. Bagaimana diri zahir mau mengenali diri batin? Yang diri batin ini tak boleh berbuat apa-apa. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Melihat adalah melihatnya diri mendengarnya zahir itu, mendengarnya diri zahir itu, mendengarnya diri dari batin. Bolehkah diri zahir nak mengenali diri batin? Yang diri zahir ini tak boleh buat apa-apa? Tak boleh. Jelas di sini ya. Maka diri zahir ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Diri zahir kamu itu asma'nya diri batin. Diri zahir kamu itu af'alnya diri batin kamu. Diri zahir kamu itu sifatnya diri batin. Diri zahir kamu itu zatnya diri batin. Keseluruhan yang ada pada diri zahir itu dikontrol, digerakkan daripada diri batin kamu itu sendiri. Jelas di sini ya, sumbernya awalnya semua yang ada pada diri zahir kamu itu, jasad kamu itu, tubuh kamu itu, jasmani kamu itu bersumber daripada diri batin. Ketahuilah bahwasanya diri batin kamu itu satu esa, dekat tak bersentuhan, jauh tak berantara kepada diri zahir. Rasakanlah, ketahuilah, pahamilah bahwasanya diri batin kamu itu dekat tidak bersentuhan, jauh tak berantara kepada diri zahir kamu itu. Diri batin kamu itu tidak di dalam diri zahir, tidak pula di luar diri zahir kamu, tapi diri batin meliputi diri zahir kamu. Jadi bukan Tuhan yang meliputi diri kamu, bukan Tuhan. Kalau Tuhan meliputi diri kamu, kalau Allah meliputi diri kamu, kamu jadi Tuhan. Paham sampai di sini? Tidak ada kaedah, tidak ada paham ma'rifatullah yang benar, sebenar-benar kaedah paham ma'rifatullah itu mengatakan, mempahamkan atau paham ma'rifatullah tidak ada Tuhan meliputi diri zahir kamu itu. Tidak ada. Hanya makrifat Fir'aun, makrifat kafir jindik yang mengatakan Tuhan meliputi diri zahir kamu itu. Hanya guru setan, guru iblis yang mengatakan Tuhan meliputi diri kamu.
Tuhan bukan makhluk. Allah bukan makhluk. Allah tidak meliputi diri zahir kamu. Mau pakai dalil? Mau buka dalil? Surat apa? Ada dalilnya di Al-Quran bahwasanya diri Tuhanmu meliputi segala sesuatu. Itu Allah nurus samawati wal. Apa itu maksudnya? Di dalam surat Fussilat 54, di dalam surat Fussilat 54, ala innahu bikulli syai'in mu'id. Ala innahu bikulli syai'in mu'id. Diri Tuhan kamu meliputi segala sesuatu. Ingat itu. Diri Tuhan kamu meliputi segala sesuatu. Bukan Tuhan kamu meliputi segala sesuatu. Diri Tuhan kamu meliputi segala sesuatu. Yang sesuatu diliputi diri Tuhan kamu. Jadi di dalam surat Fussilat 54 itu, diri Tuhan meliputi segala sesuatu. Bukan Tuhan yang meliputi segala sesuatu. Mana diri Tuhan itu? Asma Allah, af'alullah, sifatullah, zatullah. Itu yang meliputi segala sesuatu. Paham di sini? Paham? Ya? Apabila paham kamu, kamu mengatakan Tuhan meliputi segala sesuatu, maka sudah melanggar kesyirikan. Maka kau dalam kesyirikan, kerana kau menyamakan Tuhan dengan sesuatu. Maka kau menyamakan Tuhan dengan makhluk, kerana makhluk diliputi oleh makhluk juga. Makhluklah yang meliputi makhluk. Jadi Fussilat ayat 54 itu, ala innahu bikulli syai'in mu'id. Diri Tuhan kamu meliputi segala sesuatu. Diri Tuhan. Diri Tuhan itu bukan Tuhan. Diri Tuhan itu cahaya Tuhan. Nur Allah, bukan Allah. Allah sebenar-benar Allah adalah Allah, tidak bercampur dengan yang lain. Cahaya Allah bukan Allah, kerana cahaya Allah itu diciptakan oleh Allah. Cahaya Allah itu dizahirkan oleh Allah. Cahaya Allah itu ditajalikan oleh Allah. Cahaya Allah itu dinyatakan oleh Allah. Jadi kita bukan merubah tafsir, bukan merubah makna, tapi mengkaji daripada makna hakiki daripada surat Fussilat ayat 54 itu. Jelas di dalam surat Fussilat 54 itu, diri Tuhanmu, dirinya, bukan dia, dirinya. Diri Tuhan itu yang meliputi segala sesuatu, bukan Tuhan itu yang meliputi segala sesuatu. Ini yang tak boleh diterima oleh kaum makrifat. Ini yang tak boleh diambil paham oleh orang makrifat. Kebanyakan ilmu makrifat, kaedah makrifat mengatakan Tuhan itu yang meliputi kau. Kau mengatakan Tuhan itu meliputi dirimu, maka kafir jindiklah kau. Apabila kau katakan diri Tuhan meliputi segala sesuatu, barulah benar, barulah kena dengan ayat Fussilat 54.
Tapi kalau kau katakan Tuhan meliputi diri kau, itu kau jadi Tuhan. Karena maksud meliputi itu kau sudah tidak ada. Kalau diri kau diliputi Tuhan, maka diri kau tak ada. Yang ada Tuhan. Ini maksudnya. Maka banyak kafir jindik, banyak yang mengafirkan diri, menyatakan Tuhan pada diri, mewujudkan Tuhan pada diri, menyatakan dirinya itu Tuhan, atau Tuhan dinyatakan pada dirinya. Makrifat Fir'aun, makrifat yang membawa kekafiran, makrifat yang menyesatkan. Jadi yang meliputi diri makhluk itu af'al daripada diri Tuhan. Asma diri Tuhan itu yang meliputi segala sesuatu. Af'al diri Tuhan yang meliputi segala sesuatu. Sifat diri Tuhan yang meliputi segala sesuatu. Zat diri Tuhan yang meliputi sesuatu. Bukan Tuhan yang meliputi segala sesuatu. Paham di sini? Apabila kau berpendapat, merasa, memahami, paham kau mengatakan, menyatakan bahwa Tuhan meliputi diri kau, maka kau jadi Tuhan. Tuhan tidak pernah meliputi segala sesuatu. Gugurlah dia, lemahlah dia sebagai Tuhan. Jadi apa kalau Tuhan meliputi segala sesuatu? Berarti dia sesuatu. Apabila Tuhan meliputi segala sesuatu, maka dia sesuatu. Apabila diliputi, maka yang diliputi sudah tiada. Apabila kau katakan Tuhan meliputi dirimu, maka dirimu sudah tiada. Contoh, diri zahirmu diliputi diri batinmu, maka diri zahirmu tiada. Diri batinmu meliputi diri zahirmu, maka yang nyata diri batin. Maka yang zahir diri batin. Maka yang nampak, yang jelas wujud adalah diri batin. Apabila Tuhan meliputi diri zahirmu, maka diri zahirmu tiada. Yang ada tuh, inilah yang banyak tersesat. Inilah yang banyak keliru. Mengatakan Tuhan meliputi dirimu, maka kafir jindiklah kau. Apabila Tuhan meliputi segala sesuatu, maka dia sesuatu. Karena diliputi sesuatu itu, sesuatu sudah tiada lagi. Paham ini? Gelas itu diliputi kaca. Kaca itu meliputi gelas. Maka yang zahirkah? Yang nampakkah? Yang zahir, yang nyatakah? Kaca. Itu maksud meliputi. Jadi banyak paham makrifat sekarang ini, ya, yang banyak tersebar ilmu makrifat, kaidah makrifat, mengatakan, menyatakan, memaksudkan, memaknakan surat Fussilat ayat 54 itu mengatakan Tuhan meliputi segala sesuatu. Tapi tafsir kaum sufi, tafsir kaum hawasul hawas, diri Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Bukan Tuhan yang meliputi segala sesuatu. Tuhan bukan sesuatu. Diri Tuhan sesuatu. Diri Tuhan itu yang sampai kepadamu. Matahari itu tidak pernah sampai kepadamu. Matahari itu sampai kiamat pun, sampai jatuh langit itu pun tidak pernah sampai kepadamu. Apa yang sampai kepadamu? Cahaya matahari itu. Cahaya matahari bukan matahari. Kenyataan matahari itu ada pada cahaya matahari. Zahirnya matahari itu ada pada
cahaya matahari. Yang nampak matahari itu, yang nampak pada matahari itu adalah cahayanya. Cahaya meliputi matahari sehingga yang nampak itu adalah cahaya matahari. Allah menzahirkan cahayanya. Allah mewujudkan cahayanya. Allah mentajalikan cahayanya. Maka cahaya Allah itu tajalilah dirinya. Maka cahaya Allah itu tajalli asma dirinya. Maka cahaya Allah itu tajalli af'al dirinya. Maka cahaya Allah itu tajalli sifat dirinya. Maka Allah itu tajalli zat dirinya. Asma, af'al, sifat, zat, tajalli Nur Muhammad. Nur Muhammad tajalli Nur alam. Maka asma Muhammad itu, af'al Muhammad itu, sifat Muhammad itu, zat Muhammad itu tajallinya kepada Adam. Adam tu alam. Adam tu alam. Paham di sini? Paham? Paham di sini? Maka asma Muhammad itu daripada asma diri Allah. Af'al Muhammad itu daripada af'al diri Allah. Sifat Muhammad itu daripada sifat diri Allah. Zat Muhammad itu daripada zat diri Allah. Rabbul Alamin namanya. Rabbul Alamin dipanggilnya. Paham sampai di sini? Jadi zahirnya Adam itu kenyataan Muhammad. Zahir Muhammad itu kenyataan diri Allah. Kenyataan Muhammad itulah asma, af'al, sifat, zat diri Allah. Jadi yang meliputi Muhammad itu asma, af'al, sifat, zat diri Allah. Maka nyata senyatanya Muhammad itu karena asma, af'al, sifat, zat diri Allah. Itu makanya apa yang pertama sekali diciptakan oleh Allah? Cahaya nabimu, nur nabiuka. Jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang mula-mula sekali diciptakan oleh Allah?" Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad ini pencipta kenyataan atau yang diciptakan daripada Nur Muhammad ini zahir Adam dan alam. Tidaklah kujadikan alam ini wahai Muhammad kalau bukan kerana engkau. Jadi penciptaan kejadian alam ini kerana Nur Muhammad. Apa diri Tuhan kamu? Apa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Apa? Allah Rabbul Alamin. Apa Tuhanmu? Man Rabbuka? Yang memiliki semua alam. Man Rabbuka? Asma Allah, Qaul Allah, sifat Allah, zat Allah. Itu bukan Tuhan.
Itu diri Tuhan. Tuhan itu apa? Bukan? Itu sifat Tuhan. Itu zat Tuhan. Bukan sesuatu itu zat Tuhan. Bukan sesuatu laisya kamitslihi syai'un. Apa Tuhan kamu? Man rabbuka? Aku bukan tanya asma Tuhan kamu, bukan tanya af'al Tuhan kamu, bukan tanya sifat Tuhan kamu, bukan tanya zat Tuhan kamu. Hah? Nggak tahu? Ya samalah. Mau dibuka di YouTube? Mau dibuka di YouTube? Hah? Meletup nih semua nanti. Sama kau-kau pun meletup. Mengapa pula susah melihat kau itu? Kenapa susah? Roh itu satu, jasad itu satu. Itu makanya orang yang sudah mati itu masih bisa dilihat, masih bisa diketahui. Karena orang yang mati itu rohnya masih ada. Kenapa masih ada? Dia merasakan sakitnya di dalam kubur. Dia merasakan azab di dalam kubur. Itu masih ada rasa. Jasad itu tidak pernah berpisah dengan ruh, karena di dalam kubur itu ada siksa kubur. Di dalam kubur itu ada siksa, ada kebahagiaan, ada karunia, ada rezeki. Bagaimana kau mau merasakan azab apabila roh kau itu sudah tak ada? Di neraka pun kau merasakan siksa, di surga pun kau merasakan bahagia. Itu roh dengan jasad itu masih ada. Satu. Tidak pernah berpisah. Kecuali kehendak Allah. Malaikat tak mampu mencabut roh. Kalau bukan kerana Allah. Bukan atas izin Allah. Bukan roh yang dicabut. Roh tidak bisa dicabut. Ada pula malaikat cabut nyawa, malaikat cabut nyawa. Kau pikir malaikat yang bikin nyawa nih? Malaikat yang bikin roh. Kau pikir malaikat yang memasukkan roh ke dalam tubuh kau? Kau katakan malaikat yang cabut? Macam pokok aja kau cabut-cabut. Itu Tuhan yang punya kerja. Tidak ada yang bisa mencabut apabila sudah Allah yang berkehendak kepada diri insan ini. Tidak bisa. Yang boleh dicabut tu nyawa, yang boleh keluar tu nyawa, bukan roh. Roh itu sampai di akhirat, sampai kiamat masih ada kepada jasad. Tak bisa dicabut-cabut roh itu, kecuali kehendak Allah. Sebagaimana Fir'aun yang dicabut rohnya. Fir'aun itu dicabut rohnya, dikeluarkan rohnya. Fir'aun itu melampaui batas, maka dicabut rohnya oleh Allah. Bukan malaikat yang cabut roh. Tapi kalau malaikat yang cabut roh, yang cabut malaikat siapa? Malaikat sendiri. Ngaco. Ada pula malaikat mencabut rohnya sendiri. Kalau malaikat bisa mencabut roh, habis dicabutnya roh orang semua. Kalau malaikat bisa cabut roh, gugurlah Allah. Tidak gugur Allah itu. Siapa yang menanyakan tentang ruh, maka tidak ada yang tahu. Katakan Muhammad, sesiapa yang menanyakan tentang ruh, tidak ada yang mengetahuinya, kecuali sedikit. Siapa yang sedikit itu? Bagi paham syariat, bagi paham awam, ada malaikat pencabut roh. Hanya Fir'aun yang dicabut rohnya karena melampaui batas. Satu-satunya manusia durjana, manusia kafarun, kufarun. Syirik, sebenar-benar syirik jali, syirik hafi, syirik hafizun hafi. Itulah Fir'aun. Semua diambilnya syirik itu. Ya, maka dicabut rohnya oleh Allah. Apanya tidak merasakan lagi? Bagaimana yang Esa, roh itu meliputi jasad, dicabut dia, macam mana itu rasanya? Itu laksana, waduh, tidak bisa digambarkan, tahu tidak? Karena dia Esa, tahu tidak? Roh itu Esa, roh itu satu.
bukan bersatu. Ruh kau itu, ya, cobalah kau garu tanganmu itu. Cobalah kau garu tangan kau itu. Terasa tak? Itu kan satu ruh kau itu dengan jasad kau itu. Tak pandai malaikat mencabutnya itu. Roh itu dibungkus oleh nyawa. Nyawa itu dibungkus oleh nafas. Dibuka nafas itu, loncat nyawa kau. Tak perlu kau cabut-cabut. Itu makanya kalau orang mau mati bagaimana nafasnya itu? Tak perlu kau cabut-cabut, ya. Kau tidak akan kembali ke Tuhan kau sebagaimana Rasulullah Isra wal Mi'raj. Ini yang dipegang wali-wali Allah dulu. Ini yang dipegang para ulama warasatul anbiya sehingga berperang. Itu ulama itu doanya yang makbul. Senjata ulama itu bukan pistol, bukan bedil, bukan peluru senjatanya. Jangan kau mematikan apabila kau tak boleh menghidupkan. Jangan kau menyakitkan apabila kau tak boleh menyembuhkan. Jangan kau memiskinkan apabila kau tak boleh mengkayakan orang. Jangan kau menyakiti, ya. Membunuh orang saja sudah berdosa, apalagi bunuh diri. Kan banyak itu. Kau mau masuk surga? Mau. Dipasang bom di perut kau itu. Jadi pengantin katanya, jumpa bidadari. Bukan jumpa bidadari, ya. Jumpa kepala otak kau itu. Di neraka kau. Jumpa bidadari. Nabi Yunus waktu di dalam perut ikan, tidak mampu ikan itu menahannya, sehingga dilontarkan dia keluar. Nabi Ibrahim itu dibakar dia, tidak mampu api membakarnya. Apa pula yang disebut? Nabi Isa dikejar-kejar mau disalib, sehingga diangkat Allah. Nabi Musa dikejar Fir'aun, bala tentara Fir'aun. Begitu sampai di sungai Nil, di Laut Merah, maka Allah memberi kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, cecahkan tongkatmu, katanya. Mana boleh tongkat membelah laut, bodoh. Ada pula tongkat membelah laut. Itu kan tamsil. Mau tongkat dari langit ke 19 pun tak bisa membelah laut. Yang boleh membelah adalah ucapan, bunyinya itu Nabi Idris minta masuk ke surga. Karena terompa tinggal pula. Ada pula terompa tinggal langsung masuk surga. Mau kau tinggalkan terompa kau di sini, banyak terompa lagi, tak perlu kau masuk ke surga. Tapi karena disebutnya, maka halal jannah. Pura-pura tinggal sandalnya. Nabi Idris. Apa pula yang disebutnya? Malaikat Ridwan yang menjaga surga. Oh iya. Malaikat Ridwan itu dibohongi sama Nabi Idris. Dibohongin. Idris, apa? Aku ni mau minta tolong sama kau, kata dia kan. Kata Nabi Idris, Ridwan, apa bang? Aku ni mau minta masuk surga, kata dia kan. Kata Nabi Idris ni, sinilah bang. Apa Idris? Aku ni mau minta tolong sama kau ni Bang Ridwan. Apa kau minta? Aku mau coba-coba minta masuk surga. Kata Nabi Idris sama Bang Ridwan, tukang jaga surga. Kau Idris, ini bukan tempat main-main ini. Kau, aku pengen kali masuk surga nih. Tunggu ya, aku minta izin dulu. Kata Bang Ridwan. Begitu diizinkan, Bang Ridwan nih bawa
Bang Idris nih, Bang Idris, Nabi Idris, udahlah kau kasih itu kan kekasih aku itu. Oke lah, Idris, kau diizinkan Tuhan masuk surga, tapi tengok-tengok aja ya. Oke lah katanya. Masuklah Nabi Idris dengan Bang Ridwan ini. Pergilah lihat, wah cantik bagus nih kan. Bro, apa? Kita udah terlalu lama di sini, Idris. Ayolah kita keluar. Oke lah, kata Nabi Idris. Nah, sewaktu mau keluar daripada surga, Nabi Idris meninggalkan trompanya, sandalnya kalau bahasa kita. Keluarlah dia. Sesampai di luar pintu surga, aduh, apa Idris? Trompaku bang tinggal di dalam. Kata Nabi Idris, kau Idris, banyak kali alasan kau. Kau sengaja itu kau tinggalkan itu trompamu di sana. Percaya gara-gara trompa aja tinggal? Percaya kau? Cuma gara-gara trompa tinggal, kau bisa masuk lagi ke surga? Nggak mungkin, nggak logika itu bro. Itu tamsil. Ada pula trompa masuk ke surga. Orang di surga nggak pakai trompa. Apa pula kata iblis itu dengan malaikat Ridwan tadi, ya tidak? Apa pula yang dicakap Nabi Idris sama malaikat? Iya. Itulah yang ada pada Nabi Adam, sehingga sujudlah segala alam ini kepada Nabi Adam. Wahai sekalian alam, tunduk sujudlah kau kepada Adam. Karena masa dibuka di YouTube tuh